wabarakatuh. Saya Dina Violina, NIM 210411100004 dari kelas Jarkom E. Di sini saya akan melakukan percobaan tugas pendahuluan modul 3, yaitu mengkonfigurasikan switch dan host pada paket Reses Cisco. Di sini di modul telah dijelaskan setup untuk topologi jaringannya, yaitu yang pertama kita harus menyiapkan 2 switch dan 2 PC. Jadi langsung saja kita buka di sini. Kita pilih switch, network device, switch, kemudian 2 di sini. Lalu dua PC. Ini kita pilih GN device, 2 PC di sini dan di sini. Kemudian perintah selanjutnya yaitu hubungkan kedua switch. Jadi untuk menghubungkan antara switch dan switch itu kita bisa menggunakan kabel cross sini fast Ethernet 01 dan fast Ethernet 02 sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di modul. Kita selanjutnya yaitu hubungkan PC ke switch masing-masing. Dengan PC dengan switch itu menggunakan kabel strike. Dengan yang ketentuan awalnya fast Ethernet 0/6 dan yang kedua itu menggunakan kabel fast Ethernet strike itu 0/18. Jadi sedikit berbeda. Nah, lalu untuk selanjutnya setelah kita melakukan itu nanti secara visual periksa koneksi jaringan. Secara visual kita periksa. Ini secara visual secara tampilan. Lalu untuk selanjutnya kita masuk ke langkah kedua yaitu mengkonfigurasikan host. Jadi pertama itu mengkonfigurasikan informasi IP address statis pada PC sesuai dengan tabel pengalamatan yang telah ditentukan. Jadi kita langsung klik di sini, ini kita rename dulu PC A dan di sini PC B. Untuk konfigurasi IP address-nya kita masukkan yang sesuai di ketentuan modul, yaitu IP yang pertama itu 192.168.1.10, kemudian subnet mask kita klik langsung secara otomatis. Nah, sesuai dengan ketentuan yang ada di tabel sini, lalu untuk default gateway-nya kita pilih 192 ini 1. Lalu PCA sudah kita ganti IP address-nya, lalu untuk device PCB-nya kita ganti juga di IP configuration dengan 192.168.1.11, lalu subnet mask-nya ini, lalu default gateway-nya 192.168. Ini kita bisa lihat di sini ya. Benar kan? Lalu kita lanjutkan untuk selanjutnya periksa setting dan konektivitas pada PC. Oke, kita cek. Ini konektivitasnya sudah terkoneksi semua hijau. Lalu untuk langkah yang ketiga yaitu masuk ke switch 1 itu dengan tujuan untuk mengkonfigurasikan settingan switch home name-nya. Untuk masuk ke modus konfigurasi globalnya kita bisa klik switch 1. Nah, ini belum di rename, bisa kita rename di sini S2 dan yang di sini sebagai S2. Ini S2. Lalu untuk selanjutnya kita kan baru merename, belum melakukan konfigurasi globalnya. Jadi kita klik di CLI ini, kita bisa enter. Kemudian yang pertama itu enable supaya kita bisa mulai. Lalu konfigur terminal. Setelah konfigur terminal kita enter. Lalu ini kita sudah berada di switch config. Jadi
Yang kedua itu kita bisa melanjutkan ini. Berikan nama untuk suite 1 dengan ketentuan tabel pengalamatan. Ketentuan namanya itu hostname S1. Kita enter kan. Oke, selanjutnya langkah yaitu setelah melakukan nama, kita akan mencegah DNS lookup yang tak diinginkan. Jadi untuk mencegah DNS lookupnya itu kita bisa masukkan di sini IP, no IP kan mencegah no IP domain strip lookup. Kita enter. Nah, untuk selanjutnya ada kesalahan lalu masukkan password lokalnya gunakan text class sebagai password privilege-nya. Masukkan password lokalnya gunakan text class. Jadi langsung kita tulis enable secret class. Enter. Nah, kemudian kita berpindah ke line console 0. Kemudian kita masuk di config line. Kita ganti password Cisco sebagai password untuk akses konsolnya. Password Cisco. Enter. Nah, kemudian kita melakukan login. Login, lalu setelah login kita exit. Lalu kita exit kan keluar dari line. Kemudian kembali ke S1 config lagi. Kemudian langkah selanjutnya itu memasuki langkah yang kelima, yaitu mengkonfigurasi dan mengaktifkan enable SV1 sesuai dengan tabel pengalamatan. Tabel pengalamatan ini kan menggunakan VLAN 1. Jadi kita bisa menuliskan interface VLAN 1, enter. Kemudian kita memasukkan IP address S1 tadi itu kan di modul itu ada ketentuannya ini kan. Nah, kita bisa masukkan ini S111. IP address-nya jangan sampai tertukar dengan S2-nya. S1 kemudian subnet mask-nya 255.2550, enter. Kemudian kita memasukkan null shutdown karena kita di akhir nanti akan ada pemanggilan berupa ping. Kita enter null shutdown. Oke, change status up. Jadi selanjutnya itu setelah kita melakukan proses yang kelima, mengkonfigurasikan, lalu melanjutkan masukkan suatu banner login MOTG. Banner MOTG-nya itu di sini. Enter, kemudian langsung banner MOTG dengan kata-kata sesuai dengan kita, terserah kita, tapi bisa diawali dengan pagar atau tanda dolar dan diakhiri juga dengan kedua ini, tapi milih salah satu. Jadi di sini saya menggunakan pagar, hanya admin yang bisa tutup juga dengan pagar. Kemudian kita enter, kemudian exit. Kalau sudah itu exit supaya bisa berlanjut ke selanjutnya, kemudian enter. Nah, setelah langkah untuk memasukkan suatu banner akses tak berizin, kita simpan konfigurasinya. Untuk menyimpan konfigurasinya, kita bisa menggunakan nih, copy running config. Untuk menyimpannya itu kan copy running config spasi startup config. Nah, itu enter. Itu akan menyimpan ke dalam destination file 6 startup config. Itu kita oke, enter lagi maka akan muncul oke. Kemudian kita setelah itu melanjutkan ke penyimpanan konfigurasi. Setelah di copy lalu menyimpan, copy. Setelah menyimpan kita menampilkan. Untuk menampilkannya dari running config-nya itu show running config. Enter. Nah, ini so running config yang telah kita buat tadi, enter lagi. Kemudian kita S. Maka kita melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu
Tampilkan konfigurasi terkini sudah. Tampilkan versi iOS sekarang dengan cara show version. Nah, ini show version versi iOS-nya ada di sini. Ini ada iOS dan versi software Cisco-nya. Kemudian untuk selanjutnya kita menampilkan status dari interface. Ini tampilkan status dari interface yang terkoneksi pada switch dengan menuliskan show interface status. Kita enter. Nah, ini kemudian selanjutnya yaitu langkah ke-11, konfigurasikan switch S2. Mungkin kita baru S1, jadi langsung kita close. Di sini kita pindah S2 CLI, kita enter. Kita ulangi langkah seperti pada S1 tadi, dari langkah ke-1 sampai dengan langkah ke-10. Enable, enter lagi, kemudian kita memasuki langkah mulai dari awal lagi. Setelah masuk ke modus konfigurasi global enable, kemudian konfigur terminal. Konfigur terminal, kemudian kita akan merubah namanya untuk selanjutnya dengan sesuai tabel tadi hostname 1, jadi sekarang hostname S2. Lalu kita enter. Yang setelah itu kita membuat namanya, jadi kita akan melakukan pencegahan pada DNS lookup untuk akses login yang tak berizin. Jadi kita bisa menuliskannya langsung setelah pembuatan nama hostname itu menggunakan no IP domain strip lookup. Enter. Kemudian langkah selanjutnya setelah no IP domain lookup itu kita masukkan password lokal. Setelah masukkan password lokal, kita nanti akan melakukan konfigurasi. Sekarang melakukan password lokal dulu dengan enable secret class sesuai dengan yang diarahkan. Kemudian line konsolnya kita menuju ke 0. Kemudian kan sudah di S12 config line. Kemudian kita di sini akan membuat password Cisco. Enter. Nah, ini password Cisco sudah, lalu kita melakukan login. Setelah login, kita bisa langsung untuk exit. Langkah selanjutnya yaitu mengkonfigurasi dan mengaktifkan enable SP1 sesuai dengan tabel pengalamatan. Tabel pengalamatannya yang ada di sini itu VLAN 1. Jadi kita masukkan langkah yang ke-5 ini dengan VLAN 1. Interface-nya itu langsung kita tuliskan interface VLAN 1, enter. Kemudian config if, kita masukkan IP address yang ke S2 atau switch 2 itu kita bisa lihat ini S2-nya 192.168.1.2. IP address 192.168.1.2. Kemudian subnet masknya 1255.0, enter. Kemudian kita masukkan no shutdown karena kita akan panggil juga nanti di akhir dengan panggilan ping. Enter. Kemudian langkah selanjutnya itu kita masuki langkah selanjutnya yang ke-6 yaitu memasukkan suatu banner login MOTG untuk memperingatkan hak akses tak berizin yang tadi itu. Banner MOTG. Sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya admin yang bisa masuk, kita harus menutupnya juga dengan pagar. Atau jika membuka dengan dolar, ditutup dengan dolar, dan membuka dengan pagar, kita tutupnya juga dengan pagar. Kemudian enter, ya S2 config, lalu kita exit untuk keluar dari sini, lalu kemudian kita enter lagi untuk menampilkan konfigurasi terkini. Setelah membuat suatu banner login, kita simpan konfigurasinya dengan
copy running config startup config. Lalu kita bisa tekan enter. Nah, destination file name itu apakah di startup config? Iya, oke. Lalu kita enter. Oke, kemudian langsung setelah itu berarti file eh, ini sudah kita bisa simpan switch-nya. Kemudian untuk selanjutnya setelah menyimpan yaitu menampilkan konfigurasi terkini yang telah kita runningkan tadi dengan show running config, enter. Jadi untuk penulisan yang di sini itu harus hati-hati karena jika ada spasi atau kelebihan satu huruf atau tanda baca itu akan terjadi warning kayak peringatan gitu nantinya. Oke, untuk menampilkan show running config ini menampilkan konfigurasi terkini, lalu kita tekan enter. Nah, ini or S, kemudian selanjutnya yaitu menampilkan versi iOS. Menampilkan versi iOS, yaitu dengan cara show version. Nah, ini informasi tentang iOS dan informasi tentang Switch ada di sini semua setelah kita memasukkan tadi. Lalu untuk selanjutnya itu setelah menampilkan versi iOS, kita akan menampilkan status dari interface yang terkoneksi pada switch dengan cara masuk show interface switch. Enter. Nah, ini sudah. Kemudian kita lanjut ke yang nomor 2, yang langkah ke-11 kan konfigurasi switch S2. Ini kan S2, jadi sudah diulangi caranya untuk konfigurasi switch S2 dan S1 itu sama, hanya saja untuk hostname-nya itu diganti dengan penamaan S1 dan S2 yang dibedakan. Lalu yang ke-12 yaitu rekam status interface dari interface pada tabel di bawah ini. Nah, cara untuk melihat status interface-nya itu dengan cara seperti ini. Kita enter S, kemudian kita masukkan show IP interface brief. Nah, ini yang akan kita masukkan ke dalam tabel di bawah ini nanti. Untuk S1 belum kita cek, bisa kita cek sekarang. Di sini more S, lalu show untuk melihat rekaman status interface itu kita masukkan show IP interface brief. Enter. Wah, ada strip. Ya, lalu ini kita bisa masukkan nanti. Kemudian langkah 1 sampai 12 sudah kita laksanakan. Lalu untuk selanjutnya itu dari suatu PC kita harus bisa melakukan ping switch antara switch 1 dan S2 itu harus berhasil kita panggil ping dari PC. Dan yang ke-14 itu kita melakukan ping dari PC A dan PC B. Dari switch itu dipanggil, dari switch itu kita manggil PC A dan PC B. Lalu kita lanjutkan untuk pemanggilan ping switch S1 dan S2 dari PC A, PC B, kita bisa klik di sini langsung. Kita masuk ke CMD, kemudian ping memasukkan dengan IP yang switch 1, yaitu ping 192.168.1.1 ini buat yang S1. Kita tunggu time out, jadi kita harus cepat nih nulisnya. Ini bisa terhubung, kita bisa cek lagi. Jika ini menunjukkan 0%, jadi ini telah berhasil. Lalu kita cek yang satunya, ping 192. Kita lihat ini timeout. Ini juga sudah berhasil, tapi jika kita bisa memastikannya lagi.
ini. Nah, ini 0% semua ya. Lalu ini kan dari PCA. Jadi kita sekarang melakukan pengecekan PCB switch yang pertama itu 6 itu 1. Hmm. Nih, 0%. Kemudian ini adalah yang langkah ke-13. Untuk langkah yang ke-14 yaitu dari suatu switch kita melakukan ping pemanggilan PCA dan PCB. Langsung di sini kita enter. Kemudian untuk memanggilnya kita bisa langsung ping 192 IP yang dari itu tadi PCA kita ping. Nah, ini sukses red 100%. Lalu ping 192 yang PCB enter. Ini juga sukses juga. Lalu kita coba panggil dari switch 2 ping PC1A sukses. Lalu selanjutnya kita pilih lagi yang B, kita cek yang B. Oke, ini juga sukses 100% semua ya. Jadi sekian pelatihan penuh pelatihan pendahuluan modul 3 konfigurasi switch dan host ini. Sekian dari saya. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.